Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam TJP Ginting Channel Opini Kebangsaan yang mencoba selalu menyajikan opini-opini terbaru yang lagi ramai diperbincangkan. Apakah benar pagar bambu yang membentang sejauh 30,16 km di pantai utara Tangerang untuk kepentingan rakyat, atau bagaimana proyek strategis nasional atau PSN digunakan untuk kepentingan oligarki bukan rakyat? Saudara sekalian, mari kita bedah fakta-fakta mengejutkan di balik pagar bambu dan dampaknya terhadap kedaulatan negara dalam sebuah analisis berjudul PSN dan Pagar Bambu Pantai Utara Tangerang. Saudara, 10 tahun Jokowi berkuasa, banyak kebijakan muncul dan diberlakukan untuk kepentingan oligarki, tidak untuk kepentingan rakyat. Kebijakan-kebijakan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan kental dengan aroma pelanggaran hak asasi manusia. Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Jokowi yang syarat dengan pelanggaran konstitusi tersebut dapat kita lihat dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang IKN, Undang-Undang Proyek Strategis Nasional, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang ATR dan BPN, dan masih banyak lagi. Yang mencuat ke permukaan belakangan adalah PSN Rempang, PSN PIK 2 yang ditengarai berkaitan dengan IKN. Dilihat dari pengertian dan tujuannya, PSN Rempang dan PSN PIK 2 sangat menyimpang. PSN sejatinya berkaitan dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan pertahanan, dan peningkatan perekonomian rakyat, dan harus diberlakukan oleh negara sebagai tanda kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara. Namun yang terjadi di Rempang dan PIK 2 jauh dari itu. PSN Rempang dan PIK 2 semata-mata untuk kepentingan asing dan oligarki, bukan untuk kepentingan rakyat. Penggusuran paksa, intimidasi, dan kekerasan oleh aparat kepada rakyat adalah fakta nyata bahwa kedua PSN tersebut jauh dari semestinya. Ada penyelewengan konstitusi dan ada pelanggaran HAM di situ. Persoalan PSN di Rempang dan PIK 2 terkait erat dengan IKN. Sebagaimana diketahui oleh umum bahwa IKN masih mengalami banyak masalah seperti persoalan tanah, minimnya investor, pendanaan yang terbatas. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, rejim Jokowi memberlakukan PSN untuk dibarter dengan IKN. Para investor di PSN
dipaksa masuk ke IKN sebagai investor. Jadi sebenarnya sejak semula IKN dan PSN itu sudah bermasalah. Merasa dapat perlindungan dari negara, para oligarki yang terlibat dalam IKN dan PSN melakukan gerakan persekongkolan lebih jauh dengan pemerintah. Secara bersama dan terstruktur, oligarki dan pemerintah melakukan patgulipat secara hukum dan ekonomi. Oligarki merangsek lebih jauh, menguasai pantai dan melakukan reklamasi. Pantai Utara Tangerang, oligarki melakukan pemagaran pantai sejauh 30,16 km. Pemerintah mengeluarkan sertifikat atas tanah dan laut tersebut. Pagar bambu di pantai utara Tangerang tersebut sebenarnya hanya puncak gunung es saja, sebab kasus yang sama terjadi di berbagai tempat seperti Bekasi, Medan, Surabaya, dan beberapa tempat di Kalimantan. Dan ini sudah berlangsung dalam kurun waktu Jokowi berkuasa. Persoalan-persoalan PSN dan upaya penguasaan pantai dan laut oleh oligarki, persekongkolan jahat yang menyengsarakan rakyat, pelanggaran kedaulatan rakyat, pelanggaran kedaulatan negara. Ada negara dalam negara atau kedaulatan negara digantikan oleh kedaulatan oligarki. Apa yang bisa kita tarik pelajaran penting dari kasus-kasus PSN dan pagar bambu di pantai-pantai dan laut? 1. Undang-undang dan peraturan PSN yang lahir di era rezim Jokowi perlu dicabut atau direvisi dan tidak diberlakukan lagi. 2. Semua aparatur negara, pemerintah, dan oligarki yang terlibat dalam patgulipat PSN serta pemagaran laut harus diusut tuntas dan dihadapkan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tindak perbuatannya. Ketiga, Presiden Prabowo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus memegang teguh kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat, memerintahkan semua jajarannya untuk mengembalikan hak-hak rakyat, menghukum semua yang terlibat dalam kasus-kasus PSN dan pemagaran laut di seluruh Indonesia. Saudara sekalian, demikian narasi yang dapat kami kembangkan. Apa pendapat Anda masalah PSN dan pagar bambu pantai utara Tangerang ini? Apakah ini mencerminkan pengkhianatan terhadap rakyat? Tinggalkan komentar Anda di bawah, karena suara Anda sangat penting. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang mengetahui fakta ini. Dan pastikan Anda menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis kritis berikutnya. Saudara sekalian, salam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Terima kasih.